Halo sahabat suara, selamat datang di suarabuku.id. Di episode ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul Berani Bahagia, karya Ichiro Kishimi and Fumitake Koga. Perlu aku tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, melainkan rangkuman interpretatif yang aku susun dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dicerna dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jujur saja, banyak dari kita hidup dengan satu perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidup ini selalu buruk, tapi karena ada rasa tidak pernah benar-benar cukup. Sudah bekerja keras, tapi masih merasa tertinggal. Sudah berusaha menjadi orang baik, tapi tetap saja merasa tidak dihargai. Sudah mengikuti jalan yang katanya benar, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak terisi. Disinilah banyak orang salah langkah. Kita mengira masalahnya ada di luar diri. Di gaji yang kurang besar, di pasangan yang kurang pengertian, di atasan yang menekan, di orang tua yang terlalu banyak tuntutan, atau di keadaan yang terasa tidak adil. Padahal yang jarang kita sadari adalah cara kita memaknai hidup seringkali lebih menentukan rasa bahagia dibanding situasi itu sendiri. Berani bahagia bukan bicara tentang hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, hidup akan tetap berantakan, tidak rapi, penuh tekanan dan kadang terasa tidak masuk akal. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah di tengah semua itu, kita berani memilih untuk tidak terus-menerus menjadi korban? Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa masa lalu menentukan segalanya. Bahwa luka lama menjelaskan kenapa kita hari ini mudah marah, mudah takut, atau sulit percaya. Ada benarnya. Tapi kalau kita jujur, seringkali keyakinan itu juga jadi tempat bersembunyi yang nyaman. Karena kalau semua salah masa lalu, kita tidak perlu bertanggung jawab atas pilihan hari ini. Ini realita yang sering diabaikan. Kita punya kebebasan untuk memilih sikap, bahkan ketika keadaan tidak bisa kita ubah. Bukan berarti menutup mata dari rasa sakit, tapi berhenti menjadikan rasa sakit sebagai identitas. Ada perbedaan besar antara aku pernah terluka dan aku adalah orang yang terluka. Coba lihat dunia kerja. Banyak orang bekerja bukan karena ingin bertumbuh, tapi karena ingin diakui. Lembur bukan lagi soal tanggung jawab, tapi soal ingin terlihat penting. Ketika tidak dipuji, kita kecewa. Ketika hasil kerja tidak diakui, kita marah. Padahal mungkin yang kita kejar bukan kualitas kerja, tapi validasi diri. Yang jarang kita sadari adalah kebutuhan untuk diakui sering membuat kita hidup dengan kacamata orang lain. Kita memilih karir agar terlihat sukses. Menabung bukan untuk rasa aman, tapi untuk terlihat mapan. Bahkan, stres pun kadang dipelihara, karena tanpa stres, kita takut dianggap tidak bekerja keras. Berani bahagia mengajak kita bertanya dengan jujur, hidup seperti apa yang sebenarnya ingin kita jalani, bukan hidup seperti apa yang ingin kita pertontonkan. Dalam relasi, ceritanya tidak jauh berbeda. Kita sering mencintai dengan syarat, aku akan baik kalau kamu juga baik. Aku akan bertahan kalau kamu berubah. Kita ingin diterima, tapi diam-diam ingin mengendalikan. Ketika pasangan tidak sesuai harapan, kita merasa disakiti. Padahal mungkin kita sendiri belum benar-benar menerima bahwa orang lain berhak menjadi dirinya sendiri. Disinilah banyak konflik lahir. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak ekspektasi. Kita lupa bahwa hubungan bukan tempat untuk saling melengkapi kekurangan dengan cara menuntut, tapi ruang untuk bertumbuh tanpa saling menekan. Hal yang sama terjadi dalam keluarga. Banyak dari kita hidup dengan beban ingin membuktikan sesuatu kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada masa lalu. Kita bekerja keras bukan karena panggilan, tapi karena ingin menunjukkan bahwa kita layak. Dan ketika hasilnya tidak sesuai, kita merasa gagal sebagai manusia. Padahal, nilai diri tidak pernah benar-benar ditentukan oleh pencapaian. Yang membuat hidup terasa ringan bukanlah status atau angka, tapi keberanian untuk berdiri di posisi kita sendiri tanpa terus membandingkan. Overthinking sering muncul dari satu akar yang sama, ketakutan akan penilaian.
Kita memikirkan kemungkinan terburuk bukan karena masa depan itu menakutkan, tapi karena kita terlalu sibuk membayangkan bagaimana orang lain akan melihat kita jika gagal. Berani bahagia berarti berani menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan kita, dan itu tidak apa-apa. Hidup bukan panggung untuk memuaskan semua penonton. Ini bukan ajakan untuk hidup egois atau acuh, justru sebaliknya. Ketika kita berhenti hidup untuk membuktikan sesuatu, kita lebih tulus dalam memberi. Kita bekerja dengan lebih jujur. Kita mencintai tanpa beban. Kita membantu tanpa ingin dipuji. Uang pun punya cerita serupa. Banyak orang mengejar uang bukan untuk kebebasan, tapi untuk rasa aman yang semu. Kita menumpuk karena takut dianggap gagal. Kita takut berhenti karena takut tertinggal. Padahal uang hanya alat. Ia penting, tapi bukan penentu harga diri. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita mengukur nilai manusia dari apa yang terlihat. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sibuk. Padahal hidup bukan lomba dengan garis finish yang sama. Setiap orang berjalan dengan ritmenya sendiri. Ketika kita memaksakan ritme orang lain ke hidup kita, yang lahir bukan motivasi, tapi kelelahan. Jujur saja, berani bahagia bukan pilihan yang nyaman, karena selama ini kita terbiasa menyalahkan keadaan. Begitu kita mengakui bahwa kita punya kebebasan memilih sikap, tanggung jawab itu kembali ke kita, dan itu menakutkan. Tapi di sanalah kebebasan sebenarnya berada, bukan di dunia tanpa masalah, tapi di pikiran yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut akan penilaian. Hidup tetap akan memberi tekanan, tetap ada hari-hari melelahkan, tetap ada kegagalan. Tapi kita bisa memilih untuk tidak terus-menerus menyiksa diri dengan cerita bahwa kita tidak cukup. Kita boleh berhenti sejenak, menarik nafas, dan berkata, "Aku cukup sebagai manusia yang sedang belajar." Kalau saat ini kamu merasa tertinggal, mungkin bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu terlalu sering menoleh ke jalur orang lain. Kalau kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu memikul beban yang sebenarnya bukan milikmu. Berani bahagia bukan tentang mengubah hidup dalam semalam, tapi tentang menggeser cara pandang sedikit demi sedikit. Dari ingin diterima, menjadi berani menerima diri sendiri. Dari ingin sempurna, menjadi cukup jujur. Dari ingin aman, menjadi berani hidup. Jika rangkuman ini terasa bermanfaat, kami sangat menganjurkan kamu untuk membeli dan membaca buku aslinya, karena di sanalah detail, kedalaman, dan suara asli sang penulis benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Di tengah hidup yang sibuk, perhatianmu itu berharga, dan kami menghargainya. Semoga rangkuman ini bukan hanya menemani, tapi juga membantu kamu berpikir lebih jernih dan melangkah lebih sadar. Sampai jumpa di audiobook berikutnya, hanya di suarabuku.id.